Nah, hadis nomor 33. Istanibu. Ngedoi sapa sira kabeh. Kata-kata menjauh itu lebih lebih apa namanya? Lebih merasuk, lebih apa namanya ya? Lebih kuat daripada jangan kau kerjakan. Contohnya gini, kata-kata kamu jangan berzina dengan kata-kata kamu jangan dekati zina itu lebih kuat kata-kata kamu jangan dekati zina. Kalau jangan berzina, Anda bisa megang-megang, bisa meluk-meluk. Tapi kalau la taqrabu zina, kamu jangan dekati zina, berarti megang, melihat, itu aja tidak boleh. Nah, kan lebih sama dengan ini. Jawilah istanibu, jawilah ngedoi sapa sira kabeh astabaa ing pitung perkara al mubiqati kang merusak. Jadi ada 7 perkara yang merusak. Maksudnya ada 7 dosa besar yang seharusnya kita hindari. Nah, dosa besar itu apa? Nah, dosa besar itu dosa yang ada ancamannya dalam Al-Quran dan hadis. Ada sebagian ulama menambahkan ada ancamannya dari asar sahabat, pendapat dari sahabat. Kalau kita perhatikan, hadis ini cuma menunjukkan 7 dosa besar yang harus kita hindari. Padahal sebetulnya ikut penelitian Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, berdasarkan pendapatnya sahabat Ibnu Abbas, dosa besar itu jumlahnya sekitar 70 macam. Kalau kita ikut sahabat lain, yang kemudian diikuti oleh Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Az-Zawajir, dosa besar itu ada 700. Wah, tambah banyak lagi. Nah, kita ikut yang jadi jumlah 7 di sini tidak memberikan batasan tentang dosa besar. Jadi saya ulangi lagi, dosa besar itu dosa yang ada ancamannya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ada 7 dosa besar yang bisa merusak diri kita. Apa yang pertama? Asyirka billahi. Rupane syirik nyekutuake billahi kelawan Allah. Jadi syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu nanti ada 2 macam. Yang pertama namanya syirik akbar, yang kedua namanya syirik khafi atau syirik asgor. Apa syirik akbar itu? Syirik akbar itu Anda menjadikan Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Anda nyembah berhala, Anda nyembah raja sebagai Tuhan, Anda nyembah bintang, Anda nyembah matahari, bulan, Anda nyembah apa? Nah, itu namanya syirik akbar. Syirik akbar itu tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa hambanya apabila dia disekutukan, tapi akan mengampuni dosa-dosa yang lain selain syirik tadi. Kemudian ada syirik yang kedua, namanya syirik asgor atau syirik khafi. Apa itu? Ikut Imam Az-Zahabi, syirik khafi itu riya. Nah, riya itu artinya Anda beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Anda sholat gara-gara bapak ibu Anda ada di situ, ada teman Anda. Ketika Anda ada, Anda mau sholat. Itu namanya syirik khafi. Nah, kemudian Anda puasa. Kenapa kok puasa? Ya gara-gara sekampung puasa. Anda tidak puasa malu sendiri. Nah, itu namanya juga syirik khafi, syirik asghar. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu kalau kita sendirian, kita tuh males ibadah. Tapi kalau kita bersama orang lain, kita itu sregep, rajin, seakan-akan jadi orang yang soleh sekali. Nah, kita bisa bisa apa namanya menguji diri kita sendiri. Contohnya gini, ketika Anda sholat di masjid ada banyak orang, jadi imam lagi, wah sholatnya panjang bacaannya, khusyuk. Tapi ketika sholat sendirian di rumah, Anda ada yang ikut langsung jadi ekspres. Nah, jadi macam grup apa kereta ekspres. Nah, dari Jepang itu orang cepat itu. Nah, padahal ini menunjukkan Anda berarti ibadahnya adalah riya. Tapi kalau kita membaca kitab Az-Zawajir, kalau tidak salah, itu diterangkan syirik asghar itu tidak hanya riya.
kita mempercayai sesuatu, memberikan bekas kepada diri kita itu bisa dianggap syirik asghar. Contoh gini misalkan, Mas Ruslan, dia hobi pakai akik, kemudian merah delima. Akik merah delima itu katanya bisa menarik cewek-cewek jadi mahabbah. Anda percaya bahwa itu namanya syirik khafi. Nah, gitu. Atau misalnya Mas Fuluk sedang sakit. Nah, misalkan sakit gigi atau apa, kemudian dikasih obat. Nah, sakit gigi itu obat yang paling kuat, yang paling manjur itu namanya Constelat. Nah, Constelat. Nah, kalau Anda minum itu dosisnya terlalu tinggi, satu hari cukup satu kali, tidak boleh lebih dari satu kali. Kemudian Anda minum itu kalau langsung sembuh, Anda bilang, wah, gara-gara Constelat ini sakit gigi saya sembuh. Nah, kalau Anda meyakini itu yang menyebabkan Anda sembuh, itu bisa namanya syirik asghar. Nah, padahal yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan itu hanya sebagai wasilah, sebagai perantara saja. Nah, ini syirik. Jadi dikatakan bahwasanya orang yang melakukan syirik akbar itu tidak akan masuk. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar. Orang yang syirik kepada Allah itu diharamkan masuk surga, tempat kembalinya adalah neraka. Nah, ini yang dimaksud syirik di sini adalah syirik akbar. Tapi kalau syirik khafi itu masih bisa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'annya mengatakan apa ya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apabila ada orang ingin ketemu, berharap berjumpa sama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah beramal soleh. Kemudian jangan beribadah, kemudian musyrik, artinya disekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu namanya riya. Nah, mungkin Anda heran, oh, Pak Farid kok hafal Qur'annya ya? Bismillah Mas, saya hafalkan. Makanya saya hafal. Kalau tidak khutbah tidak hafal ya. Nanti seminggu, 2 minggu lagi saya sudah lupa. Nah, gitu. Jadi jangan terlalu takjil sama saya tidak hafal Quran. Nah, saya itu kadang-kadang kalau mau misi, tak hafalkan dulu. Jadi masih membekas berapa hari. Nanti kalau sudah seminggu, 2 minggu, sudah lupa lagi. Soalnya saya tidak punya ingatan yang kuat semacam Imam Syafi'i dan yang lain. Ingatan saya itu pas-pasan. Kemudian yang kedua, wasihro. Dosa besar yang bisa membuat kita binasa itu adalah sihir. Sihir itu apa? Sihir itu ya kalau perbuatan yang kelihatannya bertentangan dengan tradisi, kebiasaan, atau bertentangan dengan hukum fisika. Imam As-Sun'an, Imam siapa ya? Saya lupa. Pengarang kitab itu tafsir apa namanya? Ayatul Ahkam. Tafsir Ayatul Ahkam, ada kitab yang baru, Ali As-Sabuni. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan bahwasanya sihir itu salah satu contohnya itu bikin semacam tali tampar atau tali rotan itu bisa gerak-gerak sendiri seakan-akan menjadi ular. Nah, ikut dia, ada triknya. Kalau Anda tidak tahu triknya itu ketipu. Gimana caranya? Tali tampar tadi apa namanya dimasukkan ke dalam cairan air raksa. Kemudian tali yang sudah ada air raksanya tadi kemudian ditaruh di atas panggung, di atas apa mester, tapi di bawahnya kemudian dinyalakan api sehingga menjadi panas. Gara-gara kena api itu kemudian tali yang ada air raksanya itu bisa bergerak-gerak seperti ular. Nah, ini orang yang awam itu tidak tahu, wah itu sihir. Nah, pokoknya mereka tertipu dengan sains semacam itu, dengan ilmu pengetahuan. Ya kadang-kadang mereka pakai apa namanya minuman-minuman yang bikin kita berhalusinasi, bikin kita itu membayangkan sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Nah, karena itu ketika Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihirnya Raja Firaun, kan mereka pakai sihir.
pakai tali-tali yang bisa bergerak-gerak, bisa ubah-ubah semacam ular semacam itu. Kemudian sama Allah SWT disuruh melemparkan tongkatnya. Tongkatnya berubah jadi ular, kemudian bisa makan ular-ular jadian dari tukang sihir tadi. Para tukang sihir tahu, sihir tidak mungkin bisa semacam itu. Itu berarti ular betulan. Nah, maka mereka kemudian percaya sama Nabi Musa, beriman sama Nabi Musa, akhirnya nasibnya dibunuh oleh Firaun dengan cara disalib. Nah, karena mereka tahu bahwasanya ularnya Nabi Musa itu bukan sihir. Nah, kita kembali pada masalah sihir. Kadang-kadang orang yang masuk ke dalam dukun, ikut dukun, itu kadang diajari bahasa-bahasa, omongan-omongan yang kita tidak tahu artinya. Dan tidak mungkin, apa namanya, bukan tidak mungkin, kemungkinan besar bahwasanya ucapan-ucapan semacam itu bisa menyebabkan kemusyrikan kepada Allah SWT. Ini berbeda kalau Anda datang kepada Pak Yai. Pak Yai, saya minta doanya supaya ini, saya minta dagangannya laris, jualnya gimana lah. Biasanya Pak Yai memberikan amalan. Nah, itu amalannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Maka boleh. Tapi kalau dengan ucapan-ucapan yang tidak benar, Anda tidak tahu artinya. Tapi saya tidak tahu ya. Saya itu tidak pernah ke dukun soalnya. Nah, kadang-kadang nonton film-film semacam itu, Susana dan yang lainnya, omongnya kan tidak karu-karuan. Bahasanya gimana? Nah, itu. Nah, kadang-kadang semacam itu. Nah, sedangkan bagaimana kalau dengan pakai itu simbol-simbol apa namanya ayat apa huruf-huruf yang tidak dikenal, yaitu agak mengkhawatirkan. Nah, kadang-kadang itu ada santri yang ikut semacam itu. Nah, padahal itu kurang baik. Baiknya tetap kalau ingin melakukan amalan, dasarnya Al-Quran atau hadis atau dari ijazah para ulama. Insya Allah selamat. Tapi kalau Anda masuk pada dukun dan raja, wah itu bahaya. Karena kadang-kadang orang itu belajar raja, kan? Ilmu raja semacam itu. Kadang tidak tahu artinya. Ya, bisa berbahaya. Jadi kalau Anda ke tukang dukun, nah, kemudian ikut amalan-amalan mereka yang tidak benar, dikhawatirkan Anda kufur, kafir, keluar dari agama Islam. Nah, itu. Waqatlan nafsi. Nah, kalau Anda ingin keterangan panjang lebar tentang masalah sihir, masalah syirik itu baca kitabnya Imam Az-Zahabi, namanya kitab Al-Kabair. Oh, ini di sebelah saya teh. Oh, Al-Kabair. Ini Al-Kabair. Kemarin saya baca ini sampai malam. Nah, sampai istri saya itu kehilangan saya. Nah, saya baca kan tidur istri saya tidur jam 10. Tak tinggal di ruang tamu saya baca buku. Akhirnya tanya, Mas kemarin malam hilang kemana? Hilangnya baca kitab itu. Mau ngaji itu kita belajar dulu. Nah, soalnya kalau ngaji tidak belajar itu tidak enak. Mas. Kemudian waqatlan nafsi. Lan mata ini jiwa. Awa-awaan. Allati harramallahu. Allati harrama. Kang ngaramake sapa Allah. Illa bil haqi. Kejaba kelawan bener. Jadi dosa ketiga yang bisa merusakkan diri kita itu adalah membunuh orang tanpa hak. Membunuh orang tanpa hak. Oh, apa berarti boleh membunuh orang kalau ada halnya? Ada. Contohnya apa? Contohnya ketika Anda ada orang zina dan kebetulan orangnya adalah sudah bersuami atau beristri. Maka namanya orang semacam itu kan harus dihukum rajam sampai mati. Itu berarti membunuh bil hak. Atau misalkan Anda berperang dengan orang kafir. Ada orang kafir memerangi orang Islam, Anda membantu memerangi mereka, maka ini peperangan yang diperbolehkan dalam agama Islam. Anda membunuh pun itu berarti bil hak. Kalau kita atau gini, atau misalkan Anda dibegal, dirampok sama orang. Anda membela diri sampai si yang merampok atau itu tidak sengaja mati di tangan Anda. Itu membunuh bil hak. Paham ya? Kalau kita membunuh tanpa hak, contoh misalkan Mas Ruslan berkelahi sama temennya gara-gara masalah dunia, entah masalah istri, entah masalah harta atau apa,
Maka kalau bukan masalah agama, bukan bil haqqi, maka Rasulullah mengatakan al-qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh itu masuk neraka. Maka ketika Rasulullah berkata semacam itu, para sahabat heran. Loh, kalau yang mata ini, yang bunuh itu sama lom, dia masuk neraka. Tapi yang dibunuh kok masuk neraka, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, oh, yang dibunuh itu juga karena pengen mata ini membunuh. Nah, jadi kalau seandainya dia menang, ya dia yang jadi pembunuh. Karena sama-sama pengen membunuh, maka al-qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang bunuh dan dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Ini kalau membunuhnya tanpa hak. Dan tanpa hak. Paham ya? Demikian pula apabila ada orang kafir, dia masuk ke dalam negara Islam, kemudian mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Islam, namanya kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi itu dilindungi sama agama Islam, dilindungi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kemudian dia dibunuh tanpa hak, berarti orang yang membunuh pun itu berdosa besar, bisa-bisa masuk neraka. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau ada orang kafir yang dhimmi, orang kafir yang ada dilindungi orang Islam kemudian dibunuh tanpa hak, maka nanti saya di akhirat akan menjadi pembela orang kafir. Oh, padahal yang bunuh itu orang Islam ya. Nah, tapi membunuh tanpa hak. Jadi kalau Anda lihat di Indonesia kemudian ada peristiwa bom Bali, peristiwa bom apa, korbannya itu kok ternyata orang Islam, ada orang kafir. Orang kafir yang masuk ke Indonesia kan kafir mu'ahad, ada perjanjian damai dengan orang Islam. Berarti dilindungi darahnya oleh orang Islam. Anda bunuh semacam itu, maka matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit. Oh, kenapa mati sangit? Oh, Anda nanti di akhirat akan berhadapan dengan kanjeng Nabi. Nah, karena itu kalau ingin berjihad, ngadilah yang benar. Jihad yang betul itu yang gimana? Nah, jihad yang betul itu Anda datang ke Palestina, ikut perang orang Palestina. Nah, itu betul, musuhnya benar-benar orang kafir. Atau kalau kemarin itu di mana? Di Indonesia sendiri ada di mana itu? Ketika orang-orang Islam dibantai, maka kita ke sana membela saudara kita, ya itu benar. Tapi kalau ada di Bali, ada di mana, Jogja atau mana, membunuh orang Kristen dan lain sebagainya, katanya jihad fisabilillah, oh itu berarti ya jihadnya jihad yang tidak pas, tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis atau para ulama. Gitu loh. Nah, karena itu ngaji itu harus benar. Nah, jangan setengah-setengah. Kalau ngaji setengah-setengah itu repot. Jadinya tidak karuan. Nah, jadinya tidak karuan. Nah, gitu. Itulah akhir zaman semacam itu. Mas. Akhir zaman itu nanti salah satu cirinya ya. Salah satu cirinya itu adalah ilmu itu akan menyebar luas. Banyak buku-buku ditulis bahkan bukan orang ahlinya nulis. Nah, bukan ahlinya nulis. Itu kadang-kadang dipercaya. Nah, Anda lihat di website internet, kadang-kadang mengaku orang Islam dan sebagainya. Nah, maka padahal kadang-kadang ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang terbaru itu kan dulu adalah Harun Yahya. Nah, orang Turki. Harun Yahya itu saya juga tertipu dulu. Tertipunya gimana? Bukunya bagus. Banyak teori-teori gini. Ternyata Harun Yahya itu orang kaya, nyuruh orang-orang nulis, kemudian di atas namakan dia. Tapi dia ternyata perbuatannya melenceng dengan ajaran agama Islam. Nah, akhirnya ditangkap sama pemerintah Turki. Kalau ingin lebih jelasnya, Anda lihat di internet, tulis Harun Yahya, nanti akan kelihatan. Saya juga termasuk orang yang tertipu dengan Harun Yahya. Nah, gitu. Nah, teruskan. Nah, jadi membunuh itu boleh kalau memang ada haknya. Jadi salah satunya contohnya tadi orang yang berzina sudah suami istri boleh tidak ada. Atau orang yang murtad. Nah, tapi yang bunuh bukan kita, yang bunuh adalah hakim. Dan negaranya pun harus negara Islam. Nah, gitu kan. Kalau bukan hakim atau kita, misalkan Anda punya teman orang Islam kemudian murtad, Anda bunuh, ya Anda salah. Anda bukan hakim. Nah, bukan pejabat negara, Anda berhak untuk membunuh mereka. Kemudian mana tadi? Nah, wa aklar riba, lan mangan riba. Nah, lan mangan riba. Jadi salah satu perkara yang
merupakan dosa yang menyebabkan kerusakan adalah apa namanya anak no duit rentenir, riba. Dalam Al-Quran dikatakan orang yang makan riba itu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat seperti orang yang gendeng, orang yang terkena apa kerasukan jin atau setan semacam itu. Mereka akan dibangkitkan dengan perut yang besar. Saking besarnya mereka tidak akan bisa bergerak lurus. Mau bangun langsung jatuh kaki. Perutnya saking besarnya tadi. Perutnya saking besarnya. Kemudian sebagian dari mereka itu wajahnya dirubah seperti apa namanya babi dan kera. Bahkan orang yang riba itu saking bahayanya apa namanya disediakan tempat khusus di neraka. Mereka disediakan tempat khusus di neraka di mana neraka aja apa namanya minta ampun dari tempat tadi. Padahal itu tempatnya di neraka, tapi neraka sendiri minta ampun. Siksaannya itu berat sekali. Jadi kalau bisa janganlah bersentuhan dengan riba. Meskipun Pak ada dulu sudah pernah tak terangkan ketika kita ngaji Romatul Ummah, ada 3 pendapat ulama tentang masalah riba. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang memperbolehkan tapi harus untuk kegiatan yang positif, ya kan? Ada yang memperbolehkan karena bunga bank itu bukan bunga yang apa namanya berlipat ganda semacam zaman jahiliyah, tapi pendapat yang paling selamat ikutlah yang kalau bisa menghindari bank, kecuali kepepet. Kalau kepepet itu boleh. Ad-darurat itu tubihul mahdurah. Keadaan darurat itu memperbolehkan perkara-perkara yang diharamkan. Kadang-kadang hajat pun itu, al-hajat itu bisa menempati kedudukan darurat. Tapi harus diingat, sesuatu yang diperbolehkan karena darurat itu harus sesuai dengan keperluan, tidak boleh lebih. Contoh Mas Ruslan tuh misalkan saatnya untuk apa namanya bayar sekolah anaknya, tidak punya duit, kerjaannya kaki sepi, tidak ada bonus dari pabriknya, padahal butuh uang banyak, misalkan 10 juta. Nah, Anda utang kan pada teman-teman Anda, tetangga Anda tidak ada ngasih. Padahal kalau tidak ngasih, anak Anda bisa putus sekolah. Maka boleh utang di bank. Tapi ingat, ya 10 juta, jangan lebih dari 10 juta. Kalau lebih dari 10 juta berarti Anda memanfaatkan memanfaatkan hukum yang ad-darurat tadi. Karena itu dulu ketika saya buka toko itu saya kan utang di BMT. Terus terang saya utang karena mau diutangi mbak saya malu, enggak enak. Hanya saya utang di BMT dan utangnya sesuai dengan keperluan kontrak toko 3 juta. 2 kali. Itu kan terpaksa. 1 kali terpaksa. Jadi tidak tak lebihkan. Kenapa kalau tidak terlebihkan? Kalau tak lebihkan berarti saya melakukan apa namanya sesuatu yang tidak darurat lagi. Jadi ingat, sesuatu yang diperbolehkan karena darurat itu harus dikerjakan. Ya apa namanya sesuai dengan keperluan tadi. Contoh misalkan Anda dalam keadaan kelaparan, tidak ada lagi makanan kecuali babi, kecuali bangkai. Maka boleh tidak makan bangkai atau babi? Kalau darurat Anda bisa mati, boleh. Tapi makannya untuk bertahan hidup. Misalkan Anda makan babi cuma apa namanya 1 kepala tangan sudah bisa bertahan hidup, ya itu nggak boleh lebih. Jangan mudah wah enak ya tak tambahi lagi. Itu berarti tidak boleh. Paham ya? Ma yubahu lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat itu harus ditakar sesuai dengan keperluan. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, teruskan. Jadi riba itu bahaya sekali. Orang yang makan riba itu bahaya sekali. Dan ikut penelitian seorang ulama, saya lupa namanya, bahwasanya orang yang makan riba itu kebanyakan matinya itu su'ul khotimah, matinya dalam keadaan jelek. Ini berdasarkan penelitian dia loh ya. Anda boleh percaya, boleh tidak. Katanya mujarrobun sudah dicoba berkali-kali dan ternyata pas.
Mujarobat itu asal dari bahasa Arab. Mujarobun. Mujarobun itu dicoba. Kan Anda pasti pernah dengar kita menanya mujarobat. Nah, isinya macam-macam. Nah, kalau di Indonesia, di Jawa itu namanya biasanya apa namanya? Ilmu orang Jawa itu apa namanya? Kalau misalkan pasaran, hitung-hitungan kliwon, paing berapa. Anda nanti kalau nikah ketemu ini harus berapa. Nah, itu sebetulnya ilmu titen. Ilmu titan. Anda percaya boleh, tidak percaya tidak apa-apa. Tapi jangan diyakini. Gitu, jangan diyakini. Biasanya akan macam itu. Kita teruskan. Wa aklama lil yatimi. Lan mangan hartane anak yatim. Nah, ini perkara yang berbahaya lagi. Orang yang makan hartanya anak yatim itu, maka dia itu akan ditempatkan sama Allah Subhanahu wa taala dan neraka. Dan ketika dibangkitkan dari padang mahsyar itu, perutnya itu akan semacam berlubang, ada semburan api dari dalam perutnya. Bahkan dari mulutnya, dari lubang-lubang tubuhnya itu keluar api. Nah, kalau ini tanda bahwasanya orang itu makan hartanya anak yatim. Bahaya sekali itu. Jadi jangan dikerjakan. Bagaimana kalau Anda disuruh ngopeni anak yatim? Kemudian kebetulan Anda itu melarat, tidak punya duit, maka boleh makan hartanya anak yatim, tapi ya sekedarnya. Jadi ada beberapa pendapat, Anda boleh menggunakan tapi dianggap utang. Nanti kalau sudah punya duit dibayar. Ada pendapat yang kedua mengatakan tidak usah dibayar, tapi ngambilnya harus sesuai dengan keperluan tadi. Ada pendapat yang ketiga mengatakan boleh diambil, tapi itu diambil untuk keperluan anak yatim, bukan untuk Anda sendiri. Pendapatnya itu. Ada 4, saya lupa yang satu apa. Kemudian buat tawaliyah lan Melayu yaumaz zahfi ing dalam dinane perang. Jadi ketika perang berkecamuk antara orang Islam dengan orang kafir berperang, Anda tambah lari. Nah, ini termasuk dosa besar, bisa menyebabkan Anda masuk neraka. Tapi ingat, ada beberapa batasan. Pertama, bahasanya Anda itu lari ketika masih belum jelas pertempuran itu menang yang siapa. Maka itu bisa menjadi dosa besar. Tapi kalau musuh Anda terlalu banyak, maka Anda lari tidak apa-apa. Bahkan kadang wajib untuk menghindarkan diri dari kematian. Orang Islam itu aslinya itu bandingannya 1 lawan 10. Nah, tapi ketika orang-orang Islam itu merasa berat, akhirnya Al-Quran diturunkan, Allah menurunkan musuh kita. Jadi bandingannya orang Islam itu 1 lawan 2. Kalau 1 lawan 2 tidak boleh lari.